Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan mengenai kompetensi dasar pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang pembelajaran teks ceramah. Kali ini Bapak akan memaparkan atau menjelaskan mengenai perbedaan antara teks ceramah, pidato, dan khotbah. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai perbedaan antara teks ceramah dengan teks pidato dan juga khutbah. Untuk itu, mari kita bahas mengenai pengertian dasar terlebih dahulu antara perbedaan ceramah, pidato, dan juga khutbah. Ceramah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar tentang suatu hal serta terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Sedangkan pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau umum dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Sedangkan khutbah merupakan bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan agama atau kerohanian, dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara sang pembicara dengan sang pendengar. Dari ketiga pengertian tersebut, kita dapat bedakan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Untuk itu, mari kita bahas apa sih perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah itu sendiri. Perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah tidak terlalu banyak untuk kita bicarakan, karena ketiga-tiganya sama merupakan salah satu bentuk penyampaian kepada masyarakat atau pendengar. Di sini ada 4 perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama, yaitu perbedaan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Pada ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Dapat digarisbawahi bahwa dalam ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan atau keagamaan. Pengetahuan di sini, misalnya ada pembicara yang menyampaikan suatu hal yang belum kita ketahui. Dengan mendengarkannya, penyampaian, maka pendengar akan tahu atau lebih memahami pada hal tertentu. Contohnya, Bapak sedang menyampaikan materi bahasa Indonesia pada kalian di dalam kelas, atau melalui pembelajaran secara daring seperti saat ini. Sedangkan yang dimaksud keagamaan, pada ceramah biasanya disampaikan pada acara-acara keagamaan tertentu untuk menyampaikan pemahaman terhadap ajaran agama terkait kepada masyarakat umum atau pendengar oleh sang ahli yang memahami atau seseorang yang sudah paham mengenai permasalahan yang akan disampaikan. Sedangkan pada pidato, topik pembicaraannya bersifat umum. Artinya, apa yang disampaikan adalah bersifat umum kepada semua orang atau pada semua khalayak, tidak membedakan antara agama,
suku, ras, kebudayaan mana yang bisa mendengarkan pidato itu sendiri. Sedangkan pada khutbah, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Artinya, permasalahan yang disampaikan itu harus berdasarkan pada keagamaan tertentu. Misal, khutbah biasa dilakukan pada saat hari Jumat pada waktu sholat Jumat. Nah, di situ hadir agama Islam untuk mendengarkan isi dari khutbah itu sendiri. Perbedaan yang kedua, yaitu pada ceramah, terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Nah, biasanya dalam akhir menyampaikan sebuah ceramah, sang penceramah biasanya mempersilakan untuk para pendengar agar menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan yang telah disampaikan atau berdasarkan topik ceramah yang dibahas. Ketika ada suatu hal yang belum pendengar pahami, kemudian sang penceramah harus menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh sang pendengar tersebut. Nah, sedangkan dalam pidato tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Artinya, hanya sang penyampai pidato itu sendiri saja yang berbicara untuk menjelaskan tentang suatu hal yang dijelaskan kepada masyarakat. Sedangkan dalam khutbah, tidak terdapat interaksi juga antara pembicara dengan sang pendengar sama sekali. Perbedaan yang ketiga, pada ceramah, pidato, dan khutbah. Pada ceramah, bisa ditujukan untuk kalangan umum. Jika ceramah umum dan umat agama tertentu. Artinya, dalam ceramah bisa ditujukan secara umum dalam penyampaiannya atau hanya pada agama tertentu saja. Seperti ketika ada sang penceramah membawakan ceramah tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW, maka penyampaian ceramah tersebut ditujukan untuk umat agama Islam saja. Sedangkan dalam pidato ditujukan untuk seluruh kalangan. Jadi semua kalangan bisa mendengarkan dan bisa memahami isi pidato yang disampaikan. Contoh, Presiden RI menyampaikan sebuah pidato tentang kenegaraan. Siapa yang harus mendengarkan? Yaitu berbagai kalangan. Bisa pelajar, bisa masyarakat secara umum, bisa para pejabat, dan lain sebagainya. Jadi tidak dibatasi kalangan mana saja yang harus mendengarkan pidato. Sedangkan pada khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu saja. Jadi, penyampaian yang ada pada khutbah itu ditujukan pada penganut agama tertentu saja. Misal, agama Islam. Nah, ditujukan untuk kalangan umat beragama Islam. Selanjutnya, perbedaan yang keempat yaitu biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, dan di tempat khusus pada sebuah ceramah. Sedangkan pada pidato dilakukan pada saat acara di tempat tertentu saja. Sedangkan pada khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Nah, berikut yang tadi Bapak sampaikan adalah 4 macam perbedaan antara teks ceramah, teks pidato, dan juga khutbah. Selanjutnya, di sini ada metode yang disampaikan dalam sebuah ceramah. Di sini ada 4 hal metode dalam sebuah ceramah. Ada impromptu, ada cara menghafal, ada membaca naskah, dan juga ada extemporal. Oke, kita bahas satu persatu mengenai metode penyampaian dalam sebuah ceramah. Yang pertama yaitu ada impromptu, yaitu metode ceramah tanpa adanya persiapan. Nah, metode ini biasanya disampaikan ketika ada seorang pejabat yang hadir
dalam acara tertentu atau acara undangan pernikahan. Pada saat itu, sang pembawa acara secara langsung mempersilahkan sang pejabat untuk menyampaikan ucapan selamat kepada mempelai untuk naik ke atas panggung. Nah, penyampaian tersebut merupakan jenis impromptu yang dilakukan oleh pejabat. Artinya, yang dilakukan tanpa adanya persiapan atau ceramah yang dilakukan secara tiba-tiba. Metode cara penyampaian ceramah yang kedua yaitu menghafal. Nah, metode dengan cara menghafal ini biasanya disampaikan oleh sang pembawa ceramah ketika ingin menyampaikan ceramahnya. Ia terlebih dahulu menghafal atau memahami materi yang akan disampaikan, dengan tujuan supaya dalam penyampaiannya sang penceramah dapat lancar dan sesuai dengan isi dan tujuan yang akan disampaikan. Metode yang ketiga dalam sebuah ceramah yaitu dengan cara membaca naskah, yaitu metode ceramah dengan membaca naskah secara lengkap. Nah, dalam metode ini, biasanya sang penceramah ketika menyampaikan ceramahnya dengan membawa teks yang sudah dia tuliskan dan yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Jadi, ketika ia berceramah, ia hanya membacakan isi yang ada dari teks yang dituliskan itu sendiri. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi sebuah kesalahan ketika menyampaikan sebuah isi ceramah yang akan disampaikan. Metode yang keempat dalam sebuah penyampaian ceramah yaitu dengan cara ekstemporal, yaitu metode ceramah dengan cara menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan sebuah pengingat. Metode jenis ini biasanya sang penceramah ketika menyampaikan sebuah ceramahnya, ia membawa catatan kecil yang biasanya catatan tersebut berisikan pokok-pokok ceramah yang akan disampaikan. Nah, hal ini bertujuan untuk sang penceramah mengingat mengenai hal-hal apa saja yang akan disampaikan ketika membawakan sebuah ceramah, agar tidak terlewati berkaitan tentang hal pokok yang akan disampaikan. Berikutnya ada struktur teks dalam sebuah teks ceramah. Di sini ada 3 struktur dalam penyusunan teks sebuah ceramah. Yang pertama ada tesis atau pembuka, yang kedua ada rangkaian argumen atau isi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup. Nah, kita bahas satu persatu. Yang disebut tesis atau pembuka biasanya berupa sebuah pengenalan isi masalah yang akan dibicarakan, atau pandangan dari seorang penceramah tentang permasalahan yang dikemukakan. Nah, itu biasanya isi yang ada pada tesis atau pembuka dalam sebuah teks ceramah. Yang kedua yaitu rangkaian argumentasi atau isi. Nah, dalam isi ini biasanya berupa argumentasi yang disampaikan sang penceramah, yaitu berkaitan dengan masalah apa yang diajukan pada bagian pembuka itu sendiri. Jadi permasalahannya sudah disampaikan pada bagian pembuka. Nah, pada bagian isi dijelaskan kembali secara lengkap permasalahan yang berkaitan dengan ceramah yang disampaikan. Bagian yang ketiga dalam struktur teks ceramah yaitu penegasan ulang atau kalimat penutup. Nah, biasanya berisi penegasan kembali dari ceramah yaitu mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi ditegaskan kembali atau disimpulkan dalam bagian penutup ini, dan juga bagian yang akan mengakhiri sebuah ceramah yang disampaikan. Nah, ada 3 macam yang perlu kalian ingat pada struktur teks ceramah. Ada tesis atau pembuka, ada rangkaian argumen atau isi dari sebuah ceramah itu sendiri, dan juga ada penegasan ulang atau kalimat penutup dalam ceramah itu. Oke, berikut adalah contoh dari sebuah teks pidato yang Bapak sajikan. Nah, di sini ada pidato atau ceramah yang berkaitan
tentang kedisiplinan. Nah, di sini ada bagian pembuka, mulai dari Assalamualaikum dan juga sampai kalimat pembuka. Nah, bagian yang atas ini merupakan bagian kalimat pembuka pada teks ceramah atau pada teks pidato. Nah, kemudian di bagian yang kedua di sini adalah bagian dari isi. Bagian isi yang disampaikan dari ceramah itu sendiri atau bagian pengantar isi dari pada ceramah itu sendiri. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga masih bagian isi dari ceramah itu sendiri, dan kemudian bagian yang terakhir di sini mulai bagian penutup atau bagian penegasan. Diawali dengan kalimat, "Oleh karena itu, murid-murid sekalian mesti bisa menerapkan kedisiplinan," dan selanjutnya. Nah, itu merupakan kalimat penutup dari sebuah ceramah yang disampaikan, dari sebuah contoh ceramah yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Demikianlah untuk pertemuan pembelajaran daring bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dan memperhatikan mengenai materi-materi yang disampaikan. Bapak akhiri dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.